DIY, langsung DIY. Oke, jadi sebelumnya begini ya. Kalau kita bicara masalah fenomena, itu kan satu gejala. Sebuah indikasi sesuatu itu dikatakan miskin. Nah, secara teori, kebetulan saya masih ingat ya, dulu ketika belajar teori pembangunan, bahwa kemiskinan itu didefinisikan sebagai misalnya ketidakmampuan seseorang dalam mengakses gitu kan ya, sumber daya guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa itu kebutuhan dasar? Makan, minum, kemudian sandang, pangan gitu ya, papan gitu kan. Itulah yang kemudian termasuk bagian dari kebutuhan dasar. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana saya misalnya melihat itu terjadi seperti tadi yang disampaikan di Yogyakarta gitu kan ya. Ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik juga, bahwa ada banyak kemudian penelitian mengatakan Jogja dengan berbagai versi tentunya masih kategori miskin. Bahkan yang terakhir ya, pemberitaan terakhir, Jogja itu menempati kedua ya, daerah di Indonesia yang menempati rekod kemiskinan terbesar. Nah, balik lagi, itu ukurannya sebenarnya apa? Karena pada satu sisi ada banyak bantahan yang kemudian disampaikan oleh para pemangku kepentingan di Jogja, bahwa justru tingkat kebahagiaan masyarakat Jogja itu malah tertinggi se-Indonesia. Jadi apakah ada korelasi yang secara positif, misalnya gitu kan ya, mengkaitkan antara ketidakmampuan mengakses kebutuhan dasar dengan kebahagiaan gitu kan. Satu pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya itu kan ya. Nah, saya pikir kalau misalnya kita mencoba mengkaitkan gitu ya antara kebahagiaan dan tadi kemiskinan, sebenarnya secara logika harusnya gitu kan, orang yang terpenuhi kebutuhan dasar itu identik kemudian bahagia, dan orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar identik tidak bahagia, kan begitu ya kalau kita mau berpikir materialistik. Nah, tapi beda dengan cara berpikir para sufi gitu kan, para ulama gitu kan ya, bahwa bahagia itu katanya bukan di tangan. Bahagia itu yang paling pokok di hati gitu kan.